إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya karena Allah taala. Mari kita perbaiki hubungan di antara kita sesama kaum muslimin, sesama kaum muslimat, sebagai tanda bahwa kita ini bersaudara, kita ini satu akidah yang selama ini kita kenal dengan hablum minan nas. Dan mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala seperti yang kita kenal dengan hablum minallah. Pada intinya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehati-hatian sangat kita perlukan di dalam bermuamalah, di dalam berperilaku kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, ternyata ini semua diawasi oleh malaikat. Allah mengisyaratkan kepada kita, memberi informasi kepada kita melalui surat Al-Kahf ayat 17-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas dan pencatat. Subhanallah. Umat Islam harus percaya bahwa malaikat raqib dan atid melihat, mencatat, mengawasi segala amal, segala perbuatan yang kita lakukan selama ini. Kita juga harus percaya bahwa amal yang dicatat itu tentu akan mendapat balasan di hari akhirat nanti, sesuai dengan catatan amal yang dicatat oleh malaikat yang berada di sebelah kanan dan kiri kita. Maka dari itu hati-hati dan waspada dalam berperilaku. Tentunya mulut jangan asal berbicara, mata jangan asal melihat, karena seluruh anggota tubuh kita pasti akan mendapatkan pembalasan atas apa yang diperbuatnya. Hadirin, di dalam satu majelis pengajaran Nabi, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda kepada para sahabat, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang melaksanakan salat bersama kamu, kata Nabi. Lalu Abu Hurairah
yang meriwayatkan hadis ini berkata di dalam hati beliau, kata Abu Hurairah, aku berharap akulah yang ditunjuk oleh beliau. Waktu subuh esok harinya Abu Hurairah melaksanakan salat di belakang beliau. Ia tetap tinggal di tempatnya ketika beberapa orang pamit untuk pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba, seorang budak yang hitam berpakaian compang-camping, lalu datang mendekat dan menjabat tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia berkata, "Ya Nabi, doakan aku semoga aku mati secara syahid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan orang tersebut. Sementara beliau berdoa, tercium bau kasturi dari tubuhnya yang kelihatan kumuh dan kotor. Setelah orang itu berlalu, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, apakah orang tersebut ya Rasulullah? Benar, kata Nabi, ia hamba sahaya. Ia adalah seorang hamba sahaya dari Bani Fulan. Mengapa tidak engkau beli dan engkau merdekakan ya Rasulullah? Kata Abu Hurairah. Lalu Nabi menjawab, bagaimana aku akan berbuat seperti itu kalau karena keadaan tersebut Allah justru akan menjadikannya seorang raja di surga. Jadi nanti di surga, hadirin, menurut hadis ini ada seorang raja dari kalangan manusia. Beberapa saat kemudian dalam percakapan itu beliau bersabda lagi, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan ada orang-orang terkemuka, dan dia ini salah satu raja dan orang terkemuka tersebut. Jadi walaupun kulitnya hitam legam, maka dia menurut hadis ini akan menjadi seorang raja di surga nanti, dan akan menjadi orang terkemuka di surga nanti. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami salah seorang dari mereka selain budak hitam tadi. Nabi menjawab, orang lain itu di surga adalah Uwais Al-Qarni. Dia ada seseorang yang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya, dan selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi, tapi sangat terkenal di langit. Jika ia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit, kata Nabi. Wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu dengannya, mintalah agar ia membacakan istighfar untukmu. Dalam riwayat lain, beliau berpesan kepada Umar dan Ali agar Uwais membacakan istighfar untuk umat beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ternyata orang-orang yang akan memasuki surga pandai memelihara lisan, pandai memelihara pandangan. Mari kita lihat di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulut kita ternyata harus kita jaga agar tidak berbicara yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu sekalian memperbanyak bicara selain berzikir kepada Allah,
Sesungguhnya memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati, dan sejauh-jauh manusia adalah yang hatinya keras atau qaswatul qalbi. Jadi hadirin, kita usahakan setiap kita bertemu dengan saudara kita sesama kaum muslimin, selipkan kata-kata yang sekiranya bisa menyenangkan orang lain, bahkan mengandung keilmuan yang akan membawa kemaslahatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Marilah di akhir khutbah yang kedua kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga catatan amal kita senantiasa dijadikan amal yang saleh, dan semoga kita dalam setiap tindak tanduk selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح بطانتهم وأبعدهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.